Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Ustadz Sutomo. Alhamdulillah saya kurang tahu Ustadz sudah berapa lama belum kajian kembali dari Masjid Baitul Mal. Tapi tentunya sebelum kita mulai kita bersyukur terlebih dahulu karena Alhamdulillah mudah-mudahan sehat semua Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, mungkin sebelum kami selaku pembicara Ustadz Sutomo menyampaikan materi, mungkin kami sampaikan terlebih dahulu latar belakangnya. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sangat penasaran ya dengan kok nggak ada kajian lagi MBM gitu ya sampai sejauh ini gitu. Sebenarnya satu tomo kami juga belum mengadakan kajian sejak beberapa bulan terakhir gitu ya. Dan ketika ada pertanyaan dari jamaah, ternyata pertanyaan yang cukup menggelitik juga, kasuistis begitu ya, terkait dengan gimana kalau imamnya begini, gimana kalau ketinggalan sholat dan lain sebagainya yang mengerucut kepada tema sujud sahwi, maka sontak kami coba menghubungi Ustadz Sutomo dan ternyata gayung bersambut gitu. Kami dapat menyelenggarakan kembali kajian pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan temanya dapat menghilangkan kepo penasaran dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan kasus-kasus terkait dengan fikih sholat begitu ya. Lebih khususnya sujud sahwi. Maka mari kita buka kegiatan kajian pada pagi siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, kami persilakan Ustadz Sutomo. Mohon izin berarti saya share materinya Ustadz ya di Ya, layar ya. saya pakai HP jadi agak ribet kalau harus Oh iya siap harus Ustadz. share screen ya. Mohon dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan jamaah kajian zuhur Masjid Baitul Mal yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji tentu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali kita semua di majelis yang mulia ini setelah ya tadi sudah disebutkan sekian lama ya kita tak berjumpa dalam kajian ilmu. Eh, Dulu kita pernah mengadakan walaupun online juga seperti itu. Terakhir kalau nggak saya salah ingat di bulan Ramadan. Nah ini sudah jelang Ramadan lagi. Kita buka kembali karena banyak yang bertanya ya. Kapan kajiannya dibuka kembali? Itu menandakan bahwa teman-teman sekalian sungguh sangat merindukan kajian-kajian yang diselenggarakan teman-teman di DKM Baitul Mal ini. Dan tema kita pada kesempatan siang hari ini tentang fikih bukan fikih sholat saja ya, tetapi fikih sujud, di mana salah satu sujud yang ada di dalam sholat selain sujud sholat itu sendiri adalah sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Kalau sujud sholat mungkin pernah kita lewati bersama, walaupun nanti akan saya ulang sebentar seperti itu. Karena ketika bicara sujud sahwi, secara otomatis kita juga harus mengikuti protokol, mengikuti prosedur yang ada di dalam sujud sholat. Prakteknya, tata caranya, dan seterusnya, semua syarat dan rukunnya kurang lebih sama seperti sujud sholat. Ya. Maka mau tidak mau sebelum kita bicara tentang hal-hal spesifik terkait sujud sahwi, maka tentang sujud sholat itu sendiri atau sujud secara umum itu seperti apa harus kita ulangi kembali. Selain nanti juga akan kita bahas kalau masih ada waktu tentang sujud tilawah, sujud syukur ya, yang itu bisa saja dilaksanakan pada saat sholat, tetapi
mungkin akan lebih banyak kita praktekkan ketika di luar sholat. Ya, sujud tilawah bisa pada saat sholat. Termasuk sujud syukur, sebagian ulama juga ada yang memasukkan itu bisa di dalam sholat seperti itu. Tapi itu nanti ya di luar sujud sahwi. Pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bisa tuntas ya terkait sujud sahwi. Kalau enggak ya mudah-mudahan masih ada waktu untuk kita melanjutkan kembali. Maka fikih sujud kali ini kita akan bahas tentang pertama kedudukan sujud itu sendiri, terus anggota sujud ya agar kita tahu anggota mana yang harus disujudkan dan ketika tidak disujudkan itu kira-kira sujud kita sah atau tidak. Kriteria disujudkan itu apa? Apakah sekedar nempel sebagiannya atau harus semuanya? Kalau tertutup oleh kain misalnya pakai sarung tangan atau kaos kaki dan seterusnya apakah menjadi berkurang nilai sujudnya atau bahkan tidak sah dan seterusnya? Itu barangkali perlu untuk kita balik lagi kalau memang dulu pernah kita lewati, kita pelajari lagi. Agar nanti ketika bicara sujud sahwi, seperti itu kurang lebih aturannya ada kemiripan ya, dari sisi prakteknya. Nah, sebelum kita masuk ke detail itu semuanya, saya ingin masuk ke pengantar ya, tentang kedudukan sujud atau keutamaan sujud. Ya, next. Coba di slide tentang pengantar ini. Keutamaan sujud itu tentu banyak ya, tapi saya akan menyebutkan beberapa hal saja sekedar sebagai pengantar. Yang pertama adalah bahwa bersujud itu aktivitas yang dilakukan oleh semua makhluk. Ya. Oleh semua makhluk. Siapapun makhluk itu, baik dia manusia, bukan manusia, bahkan orang yang kita sebut sebagai pembangkang sekalipun, kafir, ya, itu juga secara otomatis dia sebenarnya sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti sujud itu ada dua macam. Ada sujud yang sifatnya ikhtiyari, yaitu sujud yang memang dilakukan oleh pelakunya secara sukarela dari dirinya sendiri sadar seperti itu. Tapi ada juga yang dilakukan secara otomatis, qahri. Dipaksa Allah pasti bersujud. Ya. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 15 ya. Walillahi yasjudu mau fis samawati wal ardi. Ya. Dan hanya kepada Allah yasjudu, mereka semua bersujud. Siapa? Man fis samawati wal ard. Orang yang berada di langit, yang berada di bumi, ya, tau'an baik sukarela wa karhan ataupun secara terpaksa seperti itu. Ya. Ini yang berbentuk man. Ya. Di ayat yang lain, next, selain di surat Ar-Ra'du, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman ya, di surat An-Nahl ayat 49, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Kalau tadi mau fis samawat, ini ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, perbedaannya hanya ma dan man saja. Min dabatin ya, baik itu yang melata di bumi ya, makhluk hidup yang melata di bumi, wal malaikah ataupun para malaikat, wahum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Semuanya bersujud secara otomatis ini. Ini yang sifatnya otomatis. Nanti ada sujud yang sifatnya ikhtiari atau secara sadar sukarela dilakukan secara inisiatif oleh masing-masing pelakunya. Itu yang nanti disebut sebagai ibadah ya. Sujud dalam bentuk ibadah. Ya, sujud yang seperti apa yang otomatis itu? Misalnya bumi, langit, tumbuhan, air, semuanya bersujud bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuknya masing-masing. Bahkan termasuk orang-orang yang membangkang sekalipun ya, secara otomatis juga mengikuti takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tunduk, sujud dalam makna tunduk. Mengikuti aturannya, ada yang namanya sunnatullah ya. Aturan-aturan yang sudah menjadi sistem, mau tidak mau pasti akan mengikuti sistem itu sebagai makhluk hidup seperti itu. Yang semua orang pasti akan mati, semua orang pasti akan, sudah jadi sistem yang Allah tentukan, ciptakan untuk setiap makhluk hidup seperti ini, semuanya tunduk. Berputarnya bumi, ya, baik berrotasi maupun berevolusinya, apa namanya, planet-planet yang lainnya dan seterusnya, semuanya sudah menjadi sistem. Ya.
yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan mau tidak mau tanpa membantah semuanya pasti tunduk. Itu disebut sebagai sujud, ya. Semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu setan, yang jin, yang iblis, ya, yang pertama kali diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Itu perintah dari Allah untuk dilaksanakan agar dia sujud kepada Adam. Ya, ini intinya sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memerintahkan sujud. Nah, cuma sujud kepada Adam itu sebagai sujud ihtiram, bukan sujud ibadah, ya, tapi sujud penghormatan iblis kepada Adam alaihissalam yang jauh lebih mulia daripada iblis walaupun diciptakan dari tanah, yang kata iblis seharusnya saya lebih mulia karena saya diciptakan dari api, seperti itu. Nah, logika iblis ini ternyata salah. Nah, itu ayat-ayat yang berkaitan dengan banyak makhluk Allah yang sujud secara otomatis itu. Nah, bahkan kalau kita ingat kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yaitu ketika burung hudhudnya Sulaiman itu sedang berjalan-jalan berkeliling ke suatu tempat, kemudian menemukan di negeri bernama Saba itu, ya, di negeri bernama Saba itu kata burung hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Kata hudhud, wajadtuha, saya mendapati dia itu Ratu Saba itu, ya, ini di surat An-Naml ayat 24, wa qaumaha, dan rakyatnya, ya, mereka semua yasjuduna lisyamsi, bersujud menyembah lisyamsi kepada matahari, min dunillahi, bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zayyana lahumus syaitanu, dan syaitan menghiasi apa yang mereka lakukan itu, a'malahum, ya, fasaddahum anis sabili, mereka dihalangi oleh setan dari jalan yang lurus, fahum la yahtadun, mereka tidak mendapatkan petunjuk. Ya. Ini surat An-Naml ayat 24. Burung saja, hudhud ini kan burung, ya, tapi sangat memahami kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Saba, masyarakatnya, termasuk wajad Tuhan, ratunya gitu, ya, itu menyembah kepada matahari. Itu sebuah kesalahan. Burung saja melihat itu sebagai sebuah kesalahan besar seperti itu, sampai itu disebut sebagai tipuan setan oleh burung gitu, ya. Artinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang seharusnya sifatnya otomatis. Seorang makhluk hidup yang diciptakan Allah, ya bersujudlah kepada Allah. Ini kok ada makhluk, ya, manusia, ya, masyarakat Sabah dan ratunya itu malah bersujud kepada matahari. Sampai-sampai burung saja heran gitu. Maka kemudian dilaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam agar, ya, mereka didakwai dan seterusnya, yang akhirnya cerita pertemuan antara Raja Sulaiman dengan ratu yang kita kenal sebagai Bilqis itu, ya, terjadilah sejarah berikutnya itu. Tapi uniknya adalah itu berawal dari burung hudhud yang melaporkan mereka kok nyembahnya, sujudnya kepada matahari. Nggak layak gitu. Sujud itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Burung saja paham itu. Gitu. Ini yang pertama. Semua makhluk itu bersujud kepada Allah. Ya. Termasuk ayat yang terakhir dalam pembahasan ini. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah diciptakannya malam, siang, matahari, bulan gitu, ya. Dan Allah secara tegas mengatakan la tasjudu lisyamsi. Kamu jangan menyembah matahari karena memang sebagian manusia ada yang menyembah matahari gitu. Sampai hari ini, ya, masih ada manusia yang menyembah matahari, ya. Nah, tapi kata Allah, jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Tapi sembahlah Allah yang menciptakan mereka itu. Menciptakan bulan, menciptakan matahari. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang hanya kepada Allah menyembahnya, seperti itu.
Jadi ini semua makhluk itu bersujudnya hanya kepada Allah. Ya. Next, yang kedua, keutamaan yang lain daripada sujud adalah dia menjadi rukun ya di dalam sholat. Ya. Ini juga tentu keutamaan. Ada banyak gerakan, ada banyak bentuk yang bisa dijadikan ibadah di dalam sholat, tetapi yang jadikan rukun itu terbatas. Salah satunya adalah sujud. Bahkan sujud itu lebih mulia daripada berdiri, daripada ruku, daripada yang lainnya. Buktinya di antara bentuk-bentuk gerakan di dalam sholat tersebut yang merupakan tempat di mana dianggap paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud, ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, aqrabu ma yakunul abdu, ya. Yang paling dekat kondisi seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah wa huwa sajid, ketika dia sedang bersujud, itu. Ketika dia sedang bersujud. Ini sebagai gerakan yang paling utama, rukun, ya. Menjadi rukun dan lebih utama daripada berdiri. Ya, para ulama menyepakati itu. Ya, next, yang selanjutnya kita percepat saja. Nomor 3, nah ini tempat terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu tempat dalam tanda petik, ya. Karena kalau tempat dimaknai sebagai secara fisik, ya, itu nanti dikhawatirkan bagi sebagian orang seolah-olah Allah dekat itu secara fisik, berarti ada di sekitar kita gitu. Nah, jangan dibayangkan yang seperti itu. Ini tempat dalam tanda petik, ya. Bukan tempat secara fisik. Dekat, Allah dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita dan seterusnya, tapi tidak dimaknai sebagai kedekatan secara fisikal gitu. Kemudian yang keempat, next, dia peninggi derajat, ya. Sujud itu merendahkan diri. Bahkan bukan sekedar merendahkan diri, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena bukan menghinakan diri, memang kita hina. Kita bukan siapa-siapa kalau tidak dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hinakan diri kita, kepala itu jauh lebih rendah daripada, mohon maaf, bagian yang biasa kita berada di bawah. Buat buang air dan seterusnya, itu harus diangkat lebih tinggi daripada kepala gitu. Direndahkan sedemikian rupa dalam rangka apa? Menyembah Allah yang memang maha tinggi, subhana rabbiyal a'la gitu. Maha suci Allah yang maha tinggi. Disembah, ditinggikan dan seterusnya, tapi justru dalam kondisi yang seperti itu kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling banyak bersujud siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena beliau paling banyak bersujud, beliau paling mulia, paling tinggi derajatnya. Nabi paling tinggi derajatnya, bahkan makhluk hidup paling tinggi derajatnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sujudnya luar biasa. Ya. Makanya wajar jika dulu ketika ada utusan orang kafir datang ke Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menyaksikan para sahabatnya rebutan bekas air wudhunya Nabi. Ya. Rebutan kalau ada rambut Nabi putus misalnya. Pokoknya bekas-bekas sisa Nabi itu pasti buat rebutan. Walaupun itu bekas yang sesuatu mungkin kalau itu bukan punya Nabi sama sekali tidak berharga. Tapi karena itu punya Nabi, harganya luar biasa. Sampai-sampai Khalid bin Walid itu pernah helm perangnya itu, helm besinya itu ketika terjatuh, harusnya sih biasa terjatuh bagi para jenderal pasukan biasa saja gitu, bisa tetap berperang walaupun tanpa helm. Tapi Khalid tetap mencari-cari, ya, di mana helmku. Ternyata setelah ditanya kenapa harus nyari yang seperti itu, bukan masalah helmnya, bukan masalah penutup kepalanya ini, tapi yang saya cari itu saya simpan rambut Rasulullah di dalam mahkota atau helmnya itu gitu. Jadi penting sekali dari Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Sampai rebutan air ludahnya, rebutan bekas air wudhunya. Semua ketika dibilang Rasul langsung nurut dan seterusnya. Nah, utusan dari orang kafir ini ketika menyaksikan itu mengatakan, sungguh tidak ada manusia yang lebih mulia, lebih dihormati daripada Muhammad. Kenapa? Saya pernah melihat dan menyaksikan raja di Persia. Waktu itu imperium besar di masa itu, Persia dan Romawi. Tapi masyarakat meskipun menghormatinya,
itu tidak semencintai masyarakat muslim kepada Rasulullah SAW itu. Raja memang dihormati, tapi tidak ada sampai derajat mencintai seperti itu. Begitu juga Romawi pernah saya saksikan rajanya. Tapi rakyatnya biasa saja. Ya penghormatan-penghormatan kepada raja. Yang tidak secinta dan setulus itu penghormatan dan cintanya masyarakat kepada pimpinannya, kepada Rasulullah SAW. Tinggi derajatnya. Ya. Di hadapan Allah, di hadapan malaikat, di hadapan para nabi, di hadapan seluruh manusia tinggi. Kenapa? Ya, beliau orang yang paling banyak sujudnya kepada Allah. Bahkan ketika sudah diampuni sekalipun, Aisyah sampai heran, engkau kan sudah mendapatkan ampunan, kenapa harus sholat malam terus dan seterusnya? Ya, afala akuna abdan syakur. Aku pengen menjadi hamba yang bersyukur ya, terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Yang kelima next, sebagai penghapus dosa ya. Ya, ketika kita banyak bersujud, derajat ditinggikan, dosa akan dihapus ya. Semakin banyak sujud tentu akan semakin banyak dosa yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita punya potensi melakukan dosa, bahkan mungkin sudah melakukannya dengan jumlah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Barangkali itu saja terkait keutamaan. Next, berikutnya kita bicara tentang anggota sujud. Ya, saya kira kita semua hafal tentang anggota sujud itu ada 7 ya, berdasarkan hadis Bukhari dan juga Imam Muslim. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin wala akuffa thawban wala sya'ran. Saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Ya. Nah, dari hadis ini kemudian pertanyaannya adalah, dari semua anggota sujud yang 7 itu, next, tentang pertanyaan-pertanyaan, haruskah semuanya disujudkan? Misalnya kalau telapak kaki, jari-jari kaki itu tidak disujudkan, bagaimana misalnya? Cuma 6 saja misalnya, atau mungkin bahkan 5 seperti itu. Kalau dalam pandangan Syafi'i dan Hambali tidak sah, harus semuanya. Ya, harus semuanya. Ya, kecuali kalau ada udzur ya. Udzur memang tidak bisa dilakukan sujud karena lagi sakit misalnya dan seterusnya, tentu itu ditoleransi. Tapi kalau tidak ada udzur, sehat, tanpa ada halangan apapun, semua harus disujudkan sesuai dengan ketentuan yang harus dilakukan. Gitu. Ini dalam pandangan Syafi'i, Hambali wajib semua. Nah, haruskah merata? Merata ini maksudnya misalnya jabhah, jidat atau kening. Itu apakah harus semuanya? Ya, tangan. Apakah harus semua tangan, telapak tangan itu sujud, atau mungkin ada sebagian tangan yang misalnya tertutup oleh baju atau apa seperti itu. Begitu juga lutut gitu. Kalau cuma satu lututnya saja bagaimana? Yang penuh bersujud, sedangkan nilainya ada mungkin karena ada perban sehingga tidak sepenuhnya bisa sujud seperti itu. Maka para ulama mereka menyepakati bahwa tidak harus merata. Asal ada bagian yang sudah sujud walaupun cuma sedikit, ya, itu juga sudah bisa dikatakan sujud. Termasuk di dalam madhab Syafi'i. Kalau bisa merata semuanya bagus, itu sunnahnya. Lebih utama, lebih baik gitu. Tapi kalau tidak bisa semuanya, ya misalnya terkait muka ini atau jabha atau kening ya, jidat. Itu semua sepakat sujud dengan jabha itu wajib, ya, wajib tanpa ada perbedaan pendapat. Kecuali dari sisi apakah kalau tertutup itu, misalnya tertutup peci seperti ini atau mungkin kerudung ya, bagi perempuan mukena seperti itu, akan menjadikan sujud menjadi tidak sah. Kalau di dalam madhab Syafi'i, ya, itu harus ada bagian tertentu walaupun cuma sedikit yang nempel secara langsung dengan tempat sujud, baik ke sajadah atau ke lantai misalnya. Tidak harus semuanya. Ya. Tapi kalau dalam madhab jumhur atau mayoritas ulama, tertutup pun nggak ada masalah. Ya.
tertutup pun nggak ada masalah. Ditutup peci, sorban, kerudung itu nggak ada masalah. Dalam pandangan Hanafi, Maliki, dan Hambali itu nggak ada masalah. Tapi kalau Syafi'i tidak. Harus ada bagian kecil. Ya. Jadi kalau cuma ketutup rambut sebenarnya nggak ada masalah. Rambut kan paling yang menutupi cuma sebagian ya. Kecuali kalau semua rambut gitu menutupi panjang, misalnya rambutnya lumayan lebat seperti itu, nutupi wajah, semua jidatnya tertutup, nggak ada yang terbuka, itu nggak sah. Tapi kalau cuma bagian-bagian kecil saja, itu masih dikatakan sah. Ya. Wal aula an yasjuda alaiha kuliah. Bagusnya, utamanya memang sujud dengan semua anggota jidat atau anggota apa namanya sujud yang lainnya, semuanya gitu, tanpa ada penghalang sama sekali. Ya. Kecuali pada bagian lutut ya. Itu walaupun bukan aurat, tetapi khawatir kalau itu terbuka, nanti bisa membuka bagian yang aurat, maka ditutup lebih utama dalam rangka menjaga aurat. Tetapi, jika hanya membatasi diri hanya sebagian anggota sujud saja, jidat hanya sebagiannya misalnya, dan lain sebagainya, yang bersentuhan secara langsung dengan lantai atau sajadah misalnya, maka itu sah. Ajza'ahu, ya. Walaupun makruh ya. Makruh bagusnya semuanya. Ini dalam madhab Syafi'i ya. Madhab Syafi'i. Kalau madhab jumhur tidak. Jumhur tidak ada kemakruhan sama sekali. Makanya kata Zakaria Al-Ansari di dalam Asnal Matalib, wa aqalluhu wad'u syai'in maksyufin minal jabhah. Ya, pokoknya bagian terkecil yang penting ada yang terbuka dari kening atau jidat ini, itu sudah sah. Ya, sudah sah. Ini terkait haruskah merata. Kemudian yang berikutnya, next, merapatkan jari tangan itu sunnah. Ya. Saya kira tidak perlu berpanjang terkait hal ini. Jadi tidak melebar seperti ini, tapi agak dirapatkan gitu. Kemudian berikutnya telapak tangan dan jari kaki tertutup kain. Misalnya pakai sarung tangan, kaos kaki, hukumnya bagaimana? Ya boleh-boleh saja. Ya. Ya memang ada yang mengatakan gitu ya. Ini termasuk dalam madhab Syafi'i. Itu nggak boleh tertutup sama sekali. Tangan, ya, atau kaos kaki misalnya. Tapi ke dalam pandangan yang sahih, boleh. Ya, boleh. Hampir di semua kitab-kitabnya Imam Syafi'i itu mengatakan boleh. Walaupun terbuka itu lebih utama. Ya. Jadi pakai sarung tangan itu nggak masalah, tetap sah. Pakai kaos kaki juga tetap sah. Walaupun terbuka lebih utama. Karena dulu Rasul SAW juga pernah sholat pakai sepatu gitu ya. Sholat pakai sendal di zaman-zaman itu para sahabat rata-rata justru sholatnya pakai sendal, pakai sepatu. Ya, dan sah gitu. Maka tentu kalau pakai kaos kaki ya nggak ada masalah. Ya. Cuma akan lebih utama ketika itu terbuka. Ya, ketika itu terbuka. Walaupun ada yang mengatakan apa namanya minimal ada sedikit lah yang terbuka gitu. Seperti dalam kasus jidat itu ya. Minimal ada yang sedikit yang terbuka. Kalau jidat memang sebaiknya dibuka semua. Karena dalam madhab Syafi'i bagusnya seperti itu. Tapi kalau cuma tertutup sedikit ada yang terbuka nggak ada masalah. Tapi kalau telapak tangan atau kaki itu nggak ada masalah tertutup semua. Walaupun bagusnya terbuka semuanya. Ya, walaupun terbuka semuanya itu lebih utama seperti itu. Nah, maka pembahasan kening tertutup rambut atau peci hukumnya gimana? Ya, dalam madhab Syafi'i sebaiknya jangan ya. Termasuk kerudung atau mukena seperti itu. Kalau memang susah, khawatir jika untuk perempuan ya, kerudungnya malah terbuka kalau diataskan seperti itu, nanti rambut malah kelihatan, ya ditutup nggak ada masalah. Termasuk keningnya. Fatwa Syekh Nuh Ali Salman, salah satu mufti di Yordan, mengatakan, beliau Syafi'i ya kita ngikuti saja. Kalau wanita nggak bisa menutup aurat karena harus membuka kerudungnya, nanti rambutnya malah kelihatan seperti itu, membuka jidatnya maksudnya, ya mending ditutup gitu. Mending ditutup, mengikuti fatwa para ulama Hanafi, Maliki, dan Hambali yang mengatakan tertutup dengan kain dan seterusnya itu nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Ini terkait dengan 7 anggota itu. Ya. Nah, next. Baru kita masuk kepada sujud sahwi.
Oh, ini pengantarnya cukup panjang ya. Tadi saya mikirnya itu sebentar gitu, ternyata bisa lama juga. Baik. Yang pertama terkait hukum. Nih, hukum sujud sahwi itu sebenarnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat. Kalau dalam pandangan Hanafi dan Hanabilah, Hanafi itu madhabnya orang-orang Turki, Pakistan, India, seperti itu. Sebagian ulama di Mesir juga ada yang bermadhab Hanafi. Kalau Hanabilah ya Saudi, negara-negara Teluk. Mereka mengatakan sujud sahwi itu wajib. Ya, sujud sahwi itu wajib. Ya. Yang kedua, itu dalam pandangan madhab Syafi'i dan Maliki. Ya, itu sunnah. Kalau lihat hukumnya sudah sunnah, tidak dilakukan pun, maka sholat tetap sah. Ya. Sholat tetap sah. Apa yang mendasari kedua madhab ini memiliki keputusan atau kesimpulan hukum fatwa yang berbeda? Karena memang ada ta'arud, ada kontradiksi ya, antara dua hadis yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, hadis terkait dengan mansaha gitu ya, barang siapa yang lupa falyasjud sajdataini, maka dia lakukanlah sujud 2 kali. Bentuknya perintah, dan dalam usul fikih setiap perintah itu konsekuensinya adalah dia menghasilkan hukum wajib seperti itu. Ini di satu hadis, tapi di hadis yang lain ketika bicara tentang sujud sahwi juga, Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'in kanat sholatuhu tamah, kanat ar-rak'atu nafilatan wa sajdatan." Kalau ada seseorang melakukan sujud sahwi, karena apa? Karena bingung, ini rokaatnya sudah benar 4 rokaat, apa malah sudah 5? Mau tidak mau kan harus memutuskan. Kayaknya sih udah 4, yakin 4, kayaknya 5 deh. Ya udah, kalau memang bingung antara 4 dan 5, maka keputusannya adalah yang paling kecil, karena itu yang paling meyakinkan. Ya. 4, berarti sudah diputuskan. Walaupun sudah diputuskan, tapi karena keputusan itu bukan berdasarkan realitas sebenarnya, hanya sebagai sebuah ijtihad seperti itu, maka hukumnya ya, itu kan keputusan yang sifatnya ijtihadi. Nah, karena keputusan yang sifatnya ijtihadi bisa jadi salah, maka karena lupa itulah, lupa rokaat ini bertambah atau berkurang seperti itu, ada kesunahan sujud sahwi. Bukti bahwa itu adalah sunnah, Rasul mengatakan bahwa kalau misalnya sudah ditambah jadi 5 atau ada tambahan, ternyata beneran 4 bukan 5 seperti itu, maka kalaupun lebih seperti itu karena harus ditambahi, ya, kalau kurang kan harus ditambah gitu, kemudian sujud sahwi. Nah, maka kelebihannya kalau ternyata itu lebih, itu menjadi targhiman lisyayatin, ya, menjadi pengusir setan seperti itu. Atau kalau misalnya itu lebih, selain menjadi pengusir setan, juga rokaat itu menjadi rokaat sunnah. Kan tadinya ragu, jangan-jangan belum 4, ya udah tambahin, ternyata 5, tapi merasanya sudah 4 gitu setelah ditambah. Maka rokaat kelima itu menjadi sunnah bagi dia, tambahannya. Wasajdatan, begitu juga 2 sujud sahwi itu juga menjadi sunnah, yaitu menjadi sunnah. Itu hadisnya. Jadi dari 2 hadis ini, yang tadi perintah, yang ini jelas menyebutkan kata nafilah, sunnah seperti itu, para ulama jadi berbeda pendapat. Sebenarnya sujud sahwi itu hukumnya apa gitu. Nah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Cuma perbedaan ini juga ternyata tidak terlalu berpengaruh ya, tidak terlalu mendesak lah, tidak terlalu perbedaan yang besar sekali, tidak, karena memang konsep yang dimiliki oleh madhab Hanafi dan Hambali tentang bangunan sholat itu sangat amat berbeda dengan konsep yang dimiliki oleh Syafi'i dan Maliki. Kalau dalam madhab Syafi'i dan Maliki,
hukum di dalam sholat itu cuma ada dua. Kalau nggak sunnah, ya rukun. Kan seperti itu. Kalau nggak sunnah, ya rukun. Nah, di dalam dua madhab ini, yang kalau nggak sunnah, ya rukun, sujud sahwi itu hanya dilakukan, ya, disyariatkan ketika ada sunnah yang tertinggal. Ya. Ketika ada sunnah yang tertinggal. Kalau ada rukun yang tertinggal, bukan sujud sahwi. Ya tetap sujud sahwi gitu ya. Tetapi yang paling utama bukan pada sujud sahwinya. Yang paling utama pada mengganti rukun yang tertinggal itu. Ya. Semua sepakat sebenarnya. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua madhab sepakat. Kalau rukun yang tertinggal, itu wajib diganti. Ya, wajib diganti. Rukun kok tertinggal, tidak bisa kemudian, kan cuma sujud sahwi bisa. Enggak. Semua sepakat kalau rukun yang ditinggalkan, rokaat yang kurang misalnya dan seterusnya, itu bukan dengan sujud sahwi penggantinya. Ya harus diganti. Cuma, kalau di dalam madhab Hanafi dan Hambali, selain mengganti juga disunahkan sujud sahwi itu. Ya, karena lupa, termasuk di dalam madhab Syafi'i Hambali itu. Ya, tapi hukumnya sunnah. Ya. Yang penting pada penggantiannya itu. Penggantiannya. Nah, kalau di dalam madhab Hanafi dan Hambali, yang namanya bangunan sholat itu selain ada rukun, selain ada sunnah, juga ada yang namanya wajib. Wajib itu berada di tengah-tengah antara sunnah dan rukun. Dia sunnah tidak karena harus dilakukan, namanya wajib, tapi tidak sampai pada level rukun. Bedanya apa? Bedanya kalau ditinggalkan secara sengaja, itu bisa batal, walaupun bukan rukun ya, tapi tetap batal kalau secara sengaja ditinggalkan. Kalau lupa, ya, itu tidak batal. Tapi kalau rukun lupa, itu batal. Ya. Ketika ingat itu harus diulangi. Kalau rukun ya, lupa tetap batal. Kalau ingat harus diulangi. Tapi kalau wajib yang berada di tengah antara sunnah dan rukun, itu kalau lupa tidak sampai membatalkan. Tapi kalau sengaja itu membatalkan. Sengaja itu membatalkan. Kalau dalam madhab Hambali, kalau dalam madhab Hanafi, sengaja itu tidak sampai membatalkan, tapi dia hanya berdosa. Salatnya tetap sah, cuma dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Walaupun bukan rukun. Ya. Walaupun bukan rukun. Nah, dalam madhab Hanafi dan Hambali yang mengatakan wajib itu, bahwa sujud sahwi itu wajib, itu karena mengganti yang sifatnya wajib sholat itu. Ya. Wajib sholat itu kalau dalam madhab Hambali misalnya takbir intikal ya, itu harus. Kalau madhab Syafi'i kan sunnah. Baca tasbih pada saat sujud atau pada saat ruku itu subhan rabbil azim, subhan rabbil a'la, itu wajib. Wajib, bukan rukun tapi wajib. Kalau ditinggalkan, wajib mengganti dengan sujud sahwi seperti itu. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i, sujud sahwi itu dikonsepkan untuk mengganti yang sunnah. Tidak kunut subuh. Ya, itu diganti dengan sujud sahwi. Karena sunnah ya, kalau tidak dikerjakan sujud sahwinya ya nggak apa-apa. Tidak tasyahud awal. Tasyahud awal itu sunnah kalau dalam madhab Syafi'i. Sunnah ab'ad. Ya, jadi yang diganti oleh madhab Syafi'i oleh sujud sahwi itu sunnah yang sifatnya ab'ad. Ya. Membaca sholawat pada saat tasyahud awal. Kalau sholawat pada saat tasyahud akhir itu rukun. Ya. Tasyahud awal itu sunnah ab'ad. Tasyahud awalnya sendiri itu adalah sunnah ab'ad. Kalau tidak dikerjakan, itu sunnahnya adalah sujud sahwi. Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Jadi penting kita mengetahui hukum ini. Ya, kalau kita rata-rata Syafi'iyah, kalau misalnya ada yang lupa, cek yang kita lupakan apa, gitu. Kan cuma ada dua, gampang ya. Kalau di Hanafi dan Hambali tadi ribet. Ribetnya apa? Ada tiga. Kalau bukan sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi rukun. Wah, ini ribet ngapalinya. Kalau Syafi'i lebih gampang. Kalau bukan sunnah ya wajib, ya rukun gitu. Cuma dua. Ya. Nah, sunnahnya juga ada dua. Sunnah ab'ad, sunnah hayat. Sunnah hayat itu nggak perlu diganti sujud sahwi. Misalnya kita baca subhanarabbiyal azimnya cuma sekali. Oh iya, nggak apa-apa, nggak usah diganti. Nah,
Karena itu sunnah. Bahkan tidak baca Subhana Rabbiyal Adzim sama sekalipun, itu juga tidak membuat sholat menjadi tidak sah. Tetap sah. Ya. Yang penting rukuknya. Bacaan dalam ruku itu adalah sunnah. Tapi itu sunnah hayat. Yang diganti oleh sujud sahwi dalam madhab Syafi'i adalah sunnah ab'ad tadi. Kunut subuh, ya, tasyahud awal, kemudian sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir gitu. Kalau sholawat kepada Nabinya rukun, ya, tapi sholawat kepada keluarga Nabi itu sunnah ab'ad yang kalau tidak dibaca ya disunnahkan sujud sahwi seperti itu. Nah, kalau yang dilupakan itu jumlah rokaat misalnya, kemudian bahkan ada rukun yang terlupa, sujudnya kurang, harusnya 2 dia cuma 1, atau bahkan Al-Fatihah lupa dan seterusnya, itu bukan dengan sujud sahwi kalau dalam madhab Syafi'i. Ya, ada sujud sahwinya, tapi yang paling inti bukan pada sujud sahwinya, tapi menggantinya. Rukun kok tidak dikerjakan, sholat tidak sah. Kalau baru ingat setelah salam, dan setelah salam jaraknya sudah cukup lama, itu harus diulangi sholatnya. Tapi kalau jarak antara salam dengan ingatnya bahwa ada rukun yang tertinggal kok sebentar jaraknya, itu cukup mengganti dengan rokaat yang hilang atau tidak sah itu rokaat keberapa, ya. Setelah salam cuma nambah 1 rokaat saja. Nanti setelah selesai 1 rokaat sebelum salam, kalau dalam madhab Syafi'i sebelum salam ya, itu sujud sahwi. Sujud sahwi. Tapi hukumnya sunnah. Tidak dilaksanakan juga tidak mengapa. Tapi mengganti rokaat yang tidak sah itu wajib. Karena itu adalah rukun. Ya. Jadi kalau dalam madhab Syafi'i, yang rukun-rukun itu nggak ada masalah sujud sahwinya. Pokoknya kalau rukun, kalau lupa ya harus diganti. Itu yang paling utama. Nah, pas menggantinya ada sujud sahwi itu bagian daripada kesunahan. Tapi kalau yang sunnah-sunnah, memang ada kesunahan secara khusus untuk mengganti secara sujud sahwi, yaitu pada sunnah ab'ad seperti itu. Ini ya. Pada sunnah ab'ad. Baik, itu bicara terkait hukum. Ya. Mohon izin Ustaz. Ya. Mungkin karena waktu juga Ustaz. Oh ya. Ya, kita selesai pada hukum dulu ya. Oh iya, siap Ustaz. Atau mau lanjut, masih ada waktu sebentar atau bagaimana? Mungkin kalau langsung diskusi bagaimana Ustaz? Oh iya, boleh. Sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan hukum tadi, masih ada belum Ustaz? Atau cukup selesai itu? Oh iya, baik. Mungkin kalau materi sujud sahwi masih belum tuntas, barangkali bisa kita lanjutkan kembali dengan episode kedua barangkali Ustaz Tomo ya. Siap, insya Allah. Ya, baik. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, mungkin kami persilahkan dahulu yang secara lisan. Kebetulan di chat juga sudah ada sebetulnya, tapi nanti akan kami bacakan insya Allah. Ya, kalau tidak ada, mohon izin saya bacakan yang secara lisan. Yang pertama mungkin Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mbak Asri. Dalam beribadah apakah harus berpegang pada salah satu mazhab? Kemudian yang kedua, saat sholat memakai masker saat pandemi, bagaimana hukumnya? Ini tadi terkait dengan sujud juga mungkin barangkali Ustadz. Iya. Kami persilakan mungkin Ustadz. Baik. Pertanyaan pertama ini tidak terkait secara khusus tentang materi ya, tapi nggak apa-apa, ini memang pertanyaan yang terus terulang. Yes, gitu ya. Bisa menjadi wawasan atau pengingat kita juga seperti itu terkait dengan mazhab. Ya. Sebenarnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu harus berlandaskan kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Intinya kan itu sebenarnya. Ya. Tidak boleh kita beribadah karena ngarang-ngarang sendiri atau karena ngikuti karangan seseorang seperti itu. Nah, cuma masalahnya adalah ketika kita pengen tahu ibadahnya Rasul itu seperti apa, itu tidak ada yang memiliki datanya secara akurat yang sudah diteliti dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman dan seterusnya, kecuali para ulama yang memang secara kolektif, ini bukan kerja individual ya, bukan kerja masing-masing, ini kerja kolektif ya.
kerja kolektif dan terus berkesinambungan dari zaman ke zaman. Penelitiannya tidak berhenti di zaman tertentu, kemudian tidak ada sambungannya lagi. Terus ada sambungannya itu dari zaman pertama sampai zaman kita, itu ada sambungannya. Nah, yang punya penelitian kolektif, yang meneliti itu ribuan orang dan bukan sekedar orang, itu ulama seperti itu. Dari abad ke abad sampai abad kita, itu mereka wadahnya itu ada di dalam madhab itu. Ya, ada di dalam madhab. Ya, mungkin kita bisa mengetahui ada pandangannya ulama A, B, C hari ini misalnya. Cuma ini kira-kira pandangan ulama A, B, C ini kalau ditelusuri nyambung nggak ya gitu. Kita ada sedikit lebih ragu ketika mengambil satu pandangan yang sifatnya pribadi gitu ya, daripada pandangan yang sudah menjadi pandangan kolektif para ulama dari abad ke abad yang ada dalam wadah bernama madhab itu. Ya. Kalau sudah kolektif, oh ini sudah madhab. Kalau sudah madhab, meskipun tidak bisa mendapatkan jaminan bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Ya karena kebenaran hanya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masih ada perbedaan-perbedaan, maka kita tidak tahu mana yang paling benar gitu. Tapi di antara perbedaan-perbedaan itu ada yang sifatnya individual, ada yang sifatnya kolektif. Maka kita secara logika saja akan lebih merasa aman ketika mengambil yang kolektif. Ini penelitiannya lembaga, bukan sekedar lembaga masa kini, ini lembaga yang terus melakukan penelitian ulang dari zaman ke zaman sampai hari ini. Dari masa lalu sampai terus nyambung penelitiannya. Nah, sedangkan yang tiba-tiba muncul gitu, yang entah ada sambungannya atau tidak, kemudian tidak menisbatkan itu kepada madhab A, B, C, dan seterusnya, walaupun mungkin memiliki kualifikasi sebagai ulama dan seterusnya, sah-sah saja kita ikuti, tidak ada larangannya seperti itu. Tapi mengikuti madhab ya, itu jauh lebih aman. Ya. Karena mereka semua, baik yang individual maupun yang kolektif ini, mengklaim bahwa seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sedang meneliti atau memilih klaim mana yang kira-kira paling masuk akal dan paling bisa menenangkan kita gitu. Nah, kenapa kita pakai madhab itu? Atau bahkan sesuai dengan pertanyaan, haruskah kita pakai madhab? Ya, terserah. Mau madhab yang kolektif itu, yaitu 4, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki itu tadi, atau madhab yang individual, ya, individual yang bisa jadi ada kesamaan dengan madhab yang kolektif, tapi bisa jadi juga ada yang berbeda. Kalau ada kesamaannya nggak ada masalah. Oh sama ini gitu. Tapi pas berbeda, maka mengikuti madhab kolektif secara logika kita gitu ya. Kalau tidak mampu meneliti secara detail permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus tersebut, maka udahlah ngikuti kolektif atau individual saja. Ya kolektif tentu lebih utama gitu. Ya walaupun individual juga madhab, cuma madhab individual saja, pribadi-pribadi yang jaminannya jauh lebih sedikit dibanding dengan yang kolektif tadi. Jadi semuanya pasti bermadhab. Ya, tinggal madhabnya ikut yang kolektif atau yang sendiri-sendiri itu tadi. Otomatis itu bermadhab. Karena kita bukan orang yang bertemu Rasul langsung, bukan orang yang ya meriwayatkan dari Rasul langsung seperti apa bentuk sholat dan macam-macam itu. Jadi semuanya pasti akan bermadhab, tinggal madhabnya diakui atau tidak. Itu saja masalahnya. Ya, otomatis bermadhab itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pakai masker pada saat sujud. Ya. Tadi yang paling utama ketika sujud itu jidat atau kening. Ya, kening. Karena Rasul mengatakan jabhah. Anggota sujud itu jabhah. Nah, muka secara umum paling ada 2 yang bisa sujud. Jabhah dan anf, hidung. Ya. Jidat dan hidung. Selainnya itu nggak akan bisa sujud secara utuh gitu. Paling cuma 2 itu. Nah, ketika para ulama membahas 2 anggota sujud di dalam wajah ini, jidat dan hidung, maka mereka mengatakan bahwa yang paling utama adalah jabhahnya. Karena Rasul mengatakan, "Famakin jabhataka fil ard." Makin itu tekan gitu. Semacam ditekan itu jabhahnya, jidatnya ke dalam ke bumi gitu, ke tempat sujudmu. Nah, dari hadis ini para ulama kemudian mengatakan berarti jabhah lebih diutamakan. Jabhah itu yang rukunnya gitu.
yang rukunnya. Tapi walaupun jabhah itu rukun, mereka berbeda pendapat apakah harus tertutup atau tidak itu jabhah. Maksudnya kalau ditutup itu sah atau tidak. Dalam pandangan jumhur mayoritas ulama itu tetap sah. Misalnya dengan peci, kerudung dan seterusnya tertutup, itu yang penting ada tekanan, itu sudah sah. Kecuali Syafi'iyah. Syafi'iyah tidak mengatakan sah kecuali kalau ada bagian jabhah atau jidat yang terbuka dan menyentuh langsung secara nempel seperti itu ke tempat sujud. Kalau hidung itu tidak termasuk yang diharuskan itu, tapi lebih utama terbuka. Nah, pakai masker itu rata-rata cuma nutup hidung mulut saja gitu. Jadi kalau bicara sah dan tidaknya tetap akan sah kalau pakai masker. Tapi kalau bicara utama tidaknya, ya tergantung kondisi. Kalau kondisinya sedang sakit, flu atau macam-macam atau kondisinya seperti hari ini, dan kalau kita mengikuti madhabnya Satgas gitu ya, yang berbahaya kalau tidak pakai masker dan seterusnya, ya lebih utama tetap pakai masker karena kesehatan, keselamatan itu jauh lebih diutamakan. Sedangkan membuka hidung itu hukumnya adalah sunnah, ya. Lebih utama memang hidung itu ikut disentuhkan secara langsung. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, harus menyelamatkan jiwa, kesehatan dan macam-macam, ya bisa jadi lebih utama adalah dengan memakai masker itu gitu. Karena nyawa dalam pandangan Islam itu juga sangat amat berharga, kesehatan juga sangat amat berharga. Nah, jadi kalau masalah sah tidaknya tetap sah, tapi utama dan tidaknya itu kondisional, tergantung kalau lagi kondisi sehat nggak ada masalah apa-apa, lebih utama dibuka gitu. Walaupun ditutup hidungnya tetap sah gitu, tapi lebih utama dibuka. Tapi kalau dalam kondisi seperti hari ini misalnya atau lagi flu dan macam-macam, bisa jadi lebih utama ditutup dalam rangka agar flu itu tidak menular ke saudara-saudara yang lainnya seperti itu. Barangkali demikian untuk pertanyaan yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Mungkin satu lagi, Ustaz, terakhir. Kebetulan sudah jam setengah 2 juga. Oh, tengah dua Izin ya. bertanya, ya. Saat sholat jamaah, imam berdiri untuk rakaat kelima, gitu, Ustaz, ya. Dan ditegur oleh makmum, lalu kembali bertasyahud akhir. Nah, ini pertanyaannya, apakah imam tetap sujud sahwi, Ustaz? Ya, ketika imam naik ke rakaat kelima, makmum itu jangan ikut. Itu yang pertama. Ya. Kalau makmum tahu bahwa itu ada rakaat kelima, bukan itu adalah tambahan, itu bukan rakaat sholat gitu ya. Itu makmum nggak boleh ikut. Makmum harus tetap duduk nunggu sampai imamnya ikut duduk tasyahud akhir dan salam seperti itu. Pasti kan dia akan duduk tasyahud akhir dan pasti akan salam. Nah, masalah mau sujud sahwi atau tidak tergantung dia. Kalau misalnya dia menyadari seolah-olah bahwa ini rokat keempat, dia yakin gitu ya dengan keyakinannya, berarti dia tidak akan sujud sahwi. Ya, tidak akan sujud sahwi. Karena tidak sujud sahwi, kalau dalam madhab syafi'i kan nggak ada masalah. Karena sujud sahwi itu bukan rukun, bukan kewajiban, dia adalah sunnah. Dilakukan bagus, tidak dilakukan juga tidak membuat sholat menjadi tidak sah gitu. Jadi kalau sebagai makmum kita tinggal ngikuti imam. Yang penting yang diikuti adalah yang benar. Tapi kalau ke rakaat kelima itu kan nggak benar, jangan diikuti gitu. Jangan diikuti. Kecuali kalau kemudian si imam sadar bahwa tadi di rakaat kelima itu kok kayaknya jamaah saya itu nggak pada ikut berdiri, cuma masih ragu karena nggak kelihatan kan. Kecuali kalau depan imam ada kaca seperti itu, mungkin bisa menyaksikan. Nah, pas ragu seperti itu, mungkin pas lagi ruku dia agak ngintip-ngintip sedikit gitu. Oh ya bener kayaknya lagi pada duduk gitu. Ah, berarti tadi saya berdiri ini kelebihan. Karena tadi memang saya dengar ada yang subhanallah misalnya dan seterusnya. Tapi nggak boleh langsung tasyahud begitu saja. Harus dilanjutkan sesuai urutannya sampai dengan tasyahud. Kan pasti tasyahud gitu, nggak mungkin langsung salam. Nah, tasyahudnya sambil ditunggu seperti itu. Kalau imamnya ikut melakukan sujud sahwi, ya makmum harus ikut gitu. Makmum harus ikut. Tidak boleh tidak ikut. Yang tidak diikuti hanya berdirinya saja. Tapi Berarti, kalau imamnya sujud sahwi ikut, imamnya tidak sujud sahwi ya tetap ikut gitu. Tidak boleh sujud sahwi sendiri. Pokoknya harus ikut imam gitu. berarti Ustaz, takbiratul
intiqolnya juga harus keras Ustadz ya kalau pas sujud sahwi itu ya Ustadz. Oh iya, kalau dia sebagai imam harus keras untuk memberitahu jamaah kan bahwa dia sujud sahwi seperti itu. Kalau untuk Nanti yang duduk, repot itu makmum masbuk. iya Ustadz. Ya, dia masbuk misalnya 1 rakaat. Loh, kok saya pas merasa 4 gitu, tapi kok katanya ini udah 5 gitu. Tapi sadarnya kan pas habis salam gitu ya. Ya, kalau makmum masbuk itu paham bahwa yang dia ikuti itu rakaat yang salahnya imam, dia sama seperti makmum yang lainnya, harus tetap duduk. Baru setelah salam dia mengikuti. Oh, tanggung Ustaz, ngikuti aja kan biar salam bareng gitu. Nggak bisa, yang diikuti sedang dalam rakaat yang salah gitu. Jadi harus duduk, nanti pas dia salam, dia seperti mau masuk pada umumnya, melengkapi sesuatu atau rakaat yang kurang tadi gitu. Dia harus dikeraskan takbirnya. Ya, Ya baik Ustadz. mudah-mudahan bisa Mungkin dipahami ya. iya. Sebetulnya masih belum ini sih Ustadz, belum tuntas tentang pemahamannya. Cuman karena waktu juga jadi mohon izin kita cukupkan. Mungkin barangkali Bapak Ibu peserta kajian yang ada di sini ada rapat lain atau ingin mengerjakan tugas yang lain agar tidak terganggu juga dan pemahamannya juga nanti lebih dapat semuanya. Mohon Amin. izin Ustadz Sutomo untuk berlanjut ke episode kedua nanti untuk kajian mengenai sujud sahwi ini. Dan tadi seperti di slide ada beberapa clue ya. Selain sujud sahwi ternyata Ustadz Sutomo juga rencananya akan membahas sujud tilawah dan sujud syukur barangkali Ustadz ya. Ya, insya Allah. Ya. Insya Allah. Baik, mungkin demikian kajian pada siang hari ini. Kami mohon izin Ustadz Sutomo barangkali ada closing statement Ustadz sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Ya, intinya kalau di dalam madhab Syafi'i, sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi hanya mengganti yang sunnah. Jadi tidak perlu ragu atau khawatir, saya belum sujud sahwi nih. Ya, untuk apa dulu? Kalau untuk rukun ya bukan sujud sahwi, tapi harus diganti gitu. Itu yang paling utama itu. Tapi kalau untuk sunnah, ya nggak sujud sahwi juga nggak apa-apa, tetap sah gitu. Barangkali pemahaman itu yang perlu kita benar-benar pegang agar nanti ketika terjadi sesuatu di masyarakat kita bisa merasa tenang gitu. Sujud sahwi atau tidaknya ya tergantung dalam kondisi seperti apa. Demikian barangkali Pak Andi. Baik, jazakallah khair Ustadz atas pemaparan materinya yang sangat terstruktur dari awal ya, sujud bagaimana hukum-hukumnya kemudian hingga ke sujud sahwi. Terima kasih kami ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Sutomo yang telah menyampaikan materinya dan jazakumullah khair kepada para peserta, pegawai, Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Baitul Mal atas kehadirannya dan kami cukupkan sampai sekarang untuk kegiatan siang hari ini. Selamat mengerjakan atau melanjutkan kembali kepada kegiatan-kegiatan berikutnya. Kami juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.